Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempraktekkan kucing dengan alur tirta. Saya Kuku Fadliati Solihah dari SMAN 2 Malang dan rekan saya Agus Setiawan dari SMP Negeri 8 Malang. Dalam praktek ini, saya Kuku Fadliati Solihah sebagai coach dan rekan saya Agus Setiawan sebagai coaching. Dengan skenario, Pak Agus adalah guru matematika kelas 10. Beliau ingin berbincang tentang permasalahan di kelas pembelajaran matematika. Pak Agus bercerita bahwa anak-anak kelas 10A kurang memahami konsep pangkat. Pak Agus ingin berbincang dengan bukuku untuk menemukan ide ataupun solusi dari permasalahan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya dalam penguasaan keterampilan dasar menghitung pangkat. Berikut praktek kucingnya. Assalamualaikum Bu Kuku, selamat siang. Waalaikumsalam Pak Agus. Wah, Pak Agus, bagaimana nih kabarnya? Kok sepertinya sangat sedih ya, atau murung atau tidak bahagia? Ada apa ini, Pak? Iya Bu, memang benar. Saya kelihatan lagi gelisah ya Bu ya kayaknya ya. Kelihatan banget ya Bu ya. Oke, Benar banget. saya itu ingin berbagi Bu permasalahan dalam pembelajaran yang saya hadapi, terutama berkaitan dengan keterampilan menghitung anak-anak kelas 10A Bu yang menurut saya itu sangat kurang sekali. Oh, Pak Agus ini yang teman-teman lainnya itu berbagi makanan, Pak Agus berbagi permasalahan. Oke. Nah, jadi Pak Agus ini eh, apa merasa anak-anak kelas 10A itu memiliki keterampilan dasar menghitung yang sangat kurang, ya. Sebelum melanjutkan ke percakapan selanjutnya, Pak Agus, kira-kira apa sih yang ingin Pak Agus dapatkan dari percakapan kita ini? Jadi gini Bu, saya itu ingin membantu mereka meningkatkan keterampilan dasar dalam berhitung yang sebenarnya itu seharusnya itu sudah diajarkan gitu Bu di jenjang sebelumnya, di jenjang SMP itu sudah diajarin gitu agar mereka itu lebih mudah untuk menerapkan dalam materi pembelajaran bilangan berpangkat atau eksponen yang sedang dipelajari sekarang ini Bu. Oh, jadi Pak Agus ini ingin membantu anak-anak untuk meningkatkan penguasaan keterampilan dasar menghitung agar mereka lebih mudah menerapkan dalam materi eksponen. Nah, Betul sekali Bu. menurut Pak Agus, keterampilan dasar menghitung anak-anak saat ini bagaimana ya, Pak? Mungkin bisa diceritakan lebih spesifik lagi, Pak? Ya, jadi begini Bu, mungkin dengan kondisi anak-anak yang saat ini itu kan kita sudah melewati pandemi ya Bu ya, pasca pandemi itu kalau menurut saya itu pembelajaran matematika sekarang menjadi tantangan tersendiri bagi saya Bu. Entah ini itu kesalahan siapa begitu, saya tidak tahu bahwa keterampilan dasar menghitung anak-anak itu sangat rendah sekali Bu. Tidak mungkin kan saya juga tidak mungkin saya menyalahkan guru di jenjang sebelumnya. Padahal keterampilan dasar menghitung itu kan tanggung jawab guru di jenjang sebelumnya. Kalau di SMA itu menurut saya tinggal pengaplikasiannya saja, Bu, terutama di materi awal ini yaitu tentang eksponen. Nah, ekspektasi saya tentang kemampuan berhitung anak-anak itu sangat tidak sesuai dengan realitas saya, Bu, dengan realitanya yang ada begitu. Oh, jadi anak-anak ini ternyata masih belum menguasai yang dasar ya, Pak ya, untuk bisa diterapkan di dalam pembelajaran eksponen. Nah, tadi Pak Agus menyebutkan ekspektasi saya tidak sesuai kenyataan yang ada. Nah, kira-kira ekspektasi yang ada di benak Pak Agus seperti apa ya berkaitan dengan keterampilan dasar menghitung anak-anak ini? Nah, ekspektasi saya itu terlalu tinggi ya mungkin Bu ya, tapi kenyataannya ekspektasinya apa namanya nyatanya Bu dalam aplikasinya 2/5 saja mereka itu masih salah konsep Bu. Mereka masih banyak yang menjawab 2/5 itu sama dengan 10. Nah, ternyata mereka mengalihkan 2 kali 5, jadinya 2 kali 5 sama dengan 10. Ini kan
pelajaran di SD atau bahkan di SMP Bu pangkatan ini. Hmm, Nah, itu menurut Pak Agus, jadi anak-anak itu masih salah konsep ya berkaitan dengan keterampilan dasar menghitungnya. Nah, kira-kira apakah Pak Agus sudah mengidentifikasi penyebab mereka sampai salah konsep itu kira-kira kenapa ya? Mungkin kalau menurut saya ya Bu ya, salah satunya adalah dampak dari pandemi Bu. Ya kita ketahui bersama banyak dari mereka ini kan dari SD, kemudian tiba-tiba sudah SMP dan akhirnya masuk ke SMA. Ibu tahu sendiri kan bagaimana ketika pandemi kemarin pembelajaran daring berlangsung itu seperti apa gitu. Jadi menurut Pak Agus ini salah satu dampaknya, salah satu penyebab anak-anak kurang dalam menguasai keterampilan dasar menghitung ini adalah mereka ini karena pandemi, begitu ya Pak ya kira-kira. Ya, benar Nah, sekali Bu. kira-kira selain pandemi apa ya Pak yang benar-benar menyebabkan anak-anak ini sampai salah konsep begitu 2 pangkat 5 jadinya 2 kali 5 itu loh. Kok bisa seperti itu selain pandemi apa ya Pak ya? Kalau menurut saya Bu, selain pandemi itu mungkin ada faktor lain Bu, karena anak-anak itu kurang sekali latihan untuk keterampilan dasar menghitung, ya Bu. Karena keterampilan dasar menghitung itu sangat dibutuhkan sekali Bu, terutama dalam mengerjakan soal-soal latihan yang membutuhkan penalaran, seperti soal pemecahan masalah, soal dalam kehidupan sehari-hari gitu Bu, sehingga mereka kurang terbiasa dalam menyelesaikan soal seperti itu. Jadi menurut Pak Agus ini anak-anak selain pandemi tadi, anak-anak ini kurang sekali latihan mengerjakan soal-soal ya, terutama Betul, soal-soal betul. berkaitan dengan pemecahan masalah. Lah, Ya, lalu menurut Pak Agus, kira-kira bagaimana ya mereka agar dapat meningkatkan keterampilan dasar menghitungnya? Kalau dari saya sih Bu, itu saya sudah memberikan berbagai macam jenis latihan soal untuk mengasah keterampilan dasar mereka menghitung kepada anak-anak, terutama tentang soal-soal pemecahan masalah Bu. Oh, baik Pak Agus. Menurut Bapak, Pak Agus ini sudah memberikan latihan soal untuk mengasah keterampilan dasar menghitung kepada anak-anak. Soal pemecahan masalah. Nah, apakah soal-soal yang Bapak berikan itu sudah variatif dan sesuai dengan minat siswa? Oh iya sih Bu, kok saya tidak kepikiran ya soal situ ya Bu ya. Kalau saya sih belum Bu, saya itu kurang mempertimbangkan variasi soal dan minat siswa dalam mengerjakan soal sehingga anak-anak dapat tertarik dan tertantang untuk menjawab soal yang saya berikan gitu Bu. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pak Agus belum mempertimbangkan soal yang variatif ya Pak ya dan sesuai dengan Iya minat betul. siswa. Sehingga anak-anak merasa tertarik dan tertantang untuk menjawab soal yang diberikan. Nah, selanjutnya, rencana Pak Agus setelah mengetahui hal tersebut, kira-kira apa ya yang mau Bapak lakukan? Nah, mungkin rencana saya yang pertama yaitu saya akan mempertimbangkan Bu untuk membuat variasi soal-soal yang saya berikan terutama tentang pemecahan masalah. Kemudian saya akan mengemasnya menjadi lebih menarik misalnya menggunakan berbagai macam teknologi ataupun aplikasi online seperti GeoGebra, Mathfun dan lain-lain. Agar anak-anak itu harapannya ya Bu ya dengan memberikan aplikasi dengan mengemas menjadikan aplikasi online itu harapannya anak-anak tertarik dan tertantang Bu untuk mengerjakan soal. Nah, selain itu saya juga akan mengupgrade pengetahuan saya. Saya akan mencari informasi-informasi ataupun sumber belajar berkaitan dengan cara mengajar yang menyenangkan agar siswa itu lebih termotivasi dalam pembelajaran matematika saya, Bu. Oke, baik, Pak Agus sudah menyampaikan rencana berkaitan dengan peningkatan keterampilan dasar menghitung siswa dalam pembelajaran matematika, khususnya materi Ya, eksponen ya, seperti betul, Bu. variasi soal, kemudian penggunaan aplikasi online, tadi ada
GeoGebra ya Pak ya. Nah, Kemudian dan upgrade pengetahuan tentang cara belajar yang menyenangkan. Nah, kira-kira langkah apa yang akan Bapak laksanakan terlebih dahulu, Pak? Ini kan sudah ada berbagai langkah ya. Langkahnya sudah bagus sekali. Dari saya tanya 100, Pak Agus jawabnya sudah 200. Jadi, kira-kira iya. dari langkah-langkah itu apa yang mau dilaksanakan terlebih dahulu, Pak? Oke, baik Bu. Mungkin untuk langkah-langkah awalnya yang akan saya lakukan adalah mengupgrade keterampilan saya, Bu, ataupun pengetahuan saya berkaitan dengan cara mengajar yang menyenangkan. Mengapa saya memilih itu? Karena menurut saya itu adalah sebuah kewajiban, adalah sebuah keharusan, Bu. Kita bisa mengupgrade pengetahuan untuk kita jadikan sebagai dasar ataupun bekal dalam melangkah ke depannya begitu, Bu. Oke, bagus sekali, Pak. Oh, itu sangat langkah yang menurut saya itu menentukan langkah selanjutnya. Sepertinya win-win solution seperti itu ya. Nah, kira-kira dari rencana Pak Agus tadi, kira-kira Pak Agus punya target berapa lama ya pelaksanaannya? Kurang lebih kalau menurut saya 2 minggu, Bu. Ya, kurang lebih 2 minggu, mulai dari upgrade pengetahuan dengan mencari tutorial di YouTube, di Google ataupun di platform-platform lainnya. Kemudian dengan memilih soal yang variatif dan juga penggunaan aplikasi online, Ibu, yang sangat apa ya, sangat saya harapkan dalam pembelajarannya nanti, Bu. Oke, 2 minggu ya Pak ya, dengan Iya, Bu. banyak rencana yang akan dilaksanakan. Semoga di 2 minggu itu benar-benar bisa Amin. bermanfaat dan terselesaikan ya misinya. Amin, Nah, amin Ibu. selain itu menurut Pak Agus, siapa ya yang kira-kira dapat membantu Pak Agus dengan yang sudah dilaksanakan tadi? Ya, yang pastinya yang mau saya minta tolongi gitu Ibu ya, Iya, adalah iya, teman MGMPS ya, teman iya. MGMPS saya Bu, karena dengan teman MGMPS itu merupakan apa ya, teman seperjuangan yang mengerti tentang beban kita, jadi kita tanggung bersama. Mungkin saya akan meminta bantuan ke Bu Silvi, Bu, karena beliau itu sangat mahir dalam pembuatan ataupun apa ya, menyusun soal-soal yang variatif, kemudian yang mengasah keterampilan dasar berhitung gitu Bu. Dan juga tadi saya sudah sampaikan kalau rencana saya ingin menggunakan teknologi pembelajaran. Nah, untuk itu saya ingin minta bantuan kepada Pak Dori, beliau juga kebetulan ahli dalam bidang teknologi pembelajaran. Mungkin saya akan berkolaborasi dengan beliau juga. Oke, pilihan yang sangat tepat ya Pak Agus, karena kita tahu kapasitas Bu Silvi dan Pak Dori berkaitan dengan kemahiran di bidang masing-masing ya. Nah, bagaimana tindak lanjut dari kegiatan kita hari ini, Pak? Kalau kita ketemu minggu depan bisa ya Bu ya. Mungkin nanti akan saya sampaikan tentang progres dari kegiatan yang sudah saya lakukan gitu. Bisa ya Bu ya. Bisa sekali, Pak. Saya tunggu cerita bahagia dari Pak Agus. Apakah anak-anak masih 2 pangkat 5-nya 10 atau Nah, justru jawaban sebenarnya? Seperti itu ya, Pak Agus. iya iya, baik Bu Koko. Baik Bu Koko, terima kasih ya karena telah mencerahkan saya di siang hari ini. Jadi saya semakin semangat lagi gitu untuk mengajar matematika di kelas 10A. Baik, terima kasih Bu Koko ya, karena ini waktunya sudah mau sholat asar. Jadi saya mau izin dulu Bu Koko. Iya, Terima Pak. kasih atas bantuannya di siang hari ini. Terima kasih Bu Koko. Iya, sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikianlah praktek coaching yang telah kami laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.